Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cuk. Nah, di segmen Mari Ngeharem kali ini gue mau menuhin requestan lu pada nih cuk, yang minta gue ngebahas haremnya Godo, MC dari anime Campione. Buat lu yang belum nonton atau bahkan sampai belum tahu gitu ya sama anime Campione, gue saranin nonton animenya karena ya ceritanya bagus gitu. Walaupun yang grafiknya agak-agak burik, tapi ya maklumin aja lah, namanya juga anime jadul ya kan. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih ya cek ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Harem pertama Godo sekaligus istri pertamanya Godo adalah Erika. Erika berasal dari keluarga bangsawan yang ada di Italia, yang saat ini dia udah jadi salah satu istrinya Godo di akhir cerita Campione. Erika lahir di Milan dan merupakan keturunan langsung dari Campione terdahulu yang tidak diketahui namanya, serta keturunan kesatria Templar ternama yang mendirikan Chopper Black Cross. Erika diasuh sama pamannya yang bernama Pablo, yang punya panggilan Iblis Merah, dan Pablo adalah kesatria agung yang terkenal di Italia sekaligus pemimpin Chopper Black Cross saat ini. Sejak kecil Erika udah dilatih jadi seorang kesatria yang bahkan di usianya yang ke-12 tahun dia itu secara resmi udah jadi seorang kesatria. Pada awalnya hubungan Godo dan Erika itu kacau banget, yang bahkan Erika itu pengen ngebunuh Godo yang secara nggak sengaja gitu ngelihat celana dalamnya Erika. Tapi hubungan mereka mulai membaik pas Godo sama Erika ciuman buat ngebangkitin kekuatan Campionenya Godo. Cuma ya pas itu Erika nggak langsung jatuh cinta sama Godo, melainkan butuh beberapa bulan dulu baru Erika bisa jatuh cinta sama Godo. Tapi ya walaupun pas awal Erika itu nggak jatuh cinta sama Godo, Erika terus ngegodain Godo dengan alasan dia harus ngebawa Godo ke sisi Chopper Black Cross, sekalipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Jadi ya Erika itu bukan tipe-tipe heroin yang langsung kelepek-kelepek gitu pada pandangan pertama. Dan setelah Erika jatuh cinta sama Godo, secara terang-terangan Erika itu bakal meluapkan perasaannya serta mendeklarasikan kalau dia adalah istrinya Godo. Dan Godo yang awalnya menolak gitu kan, ya lama-lama dia kepincut juga sama perjuangannya Erika untuk mendapatkan dirinya. Yang bahkan Godo mengatakan suatu gombalan klasik gitu kan, yang bilang kalau dia enggak bakal bisa hidup tanpa Erika. Dan sejak mereka saling menyatakan cinta, mereka tuh jadi sangat terbuka dengan hubungan mereka dan gak malu buat ngebucin di tempat umum. Yang bahkan di akhir seri Godo tuh dengan santai gitu nyium bibirnya Erika kapanpun dan dimanapun dia mau. Di Campione volume Extra, Godo sama Erika bakal nikah, dan mereka juga berkali-kali gitu skedi papap dalam satu hari yang sama. Dan itu rutin mereka lakuin setiap hari sampai ngebuat Erika hamil. Dan di akhir Campione volume Extra diketahui kalau Erika ngelahirin anak kembar yang berjenis kelamin cowok dan cewek. Yang cowok bernama Leonardo dan yang cewek bernama Monica. Harem sekaligus istri kedua Godo adalah Yuri. Yuri adalah seorang Himemiko atau gadis kuil yang punya kekuatan spiritual yang dia wariskan dari keluarganya yang merupakan keluarga Himemiko. Sebagai Himemiko, Yuri pergi dari rumah sejak kecil dan harus mengurus kuil dewa sejak dia kecil. Karena ya emang itu tanggung jawab si Yuri sebagai Himemiko. Pada awalnya Yuri itu takut sama Godo karena dia mengira Godo adalah orang cabul yang suka menarik cewek di sekitarnya untuk melakukan aktivitas cabul. Dan Yuri juga sering nasehatin Godo biar nggak ngelakuin adegan plus gitu kan di tempat umum bersama dengan Erika. Yang padahal yang harus disalahin itu Erika karena ya penyebab mereka melakukan adegan plus ya si Erika. Tapi ya setelah Godo menyelamatkan Yuri dari Campione Foban, hubungan Yuri sama Godo itu jadi lebih baik. Dan Yuri mulai jatuh cinta ke Godo karena Godo masih bisa berinteraksi secara normal sama dia setelah Godo tahu kalau Yuri itu Himemiko. Yang bahkan Godo juga ngebantu pekerjaan Yuri sebagai seorang Himemiko. Dan Yuri bakal mengungkapkan perasaannya ke Godo di volume 5. Yang di volume itu juga Yuri menawarkan keperawanannya ke Godo. Ya walaupun Yuri yang nawarin keperawanannya, Yuri itu cewek yang paling diperlakukan lembut banget sama Godo. Karena ya Yuri itu nggak terlalu suka aktivitas cabul, makanya ya Godo tuh lembut banget sama Yuri.
Dan di Campione volume ekstra, Godo sama Yuri itu bakal menikah dan hubungan mereka jadi lebih berani lagi karena mereka pelukan dan ciuman di tempat umum. Dan Godo juga bakal mantap-mantap gitu sama Yuri, tapi nggak lembut kayak dulu. Karena Yuri itu nggak peduli lagi gitu sama aktivitas cabul yang dia lakukan, asal ya dia melakukannya sama Godo. Harem sekaligus istri ketiga Godo adalah Liliana. Liliana adalah kesatria Templar yang berasal dari Milan yang diasuh sama kakeknya yang merupakan pemimpin Silver Black Cross saat ini. Liliana juga teman masa kecil Erika sekaligus rivalnya Erika yang dimana ya mereka itu sama-sama menjadi seorang kesatria di usia 12 tahun. Pada awalnya Liliana ditugaskan sama kakeknya buat jadi kesatrianya Godo yang melindungi Godo dan ngesupport Godo buat jadi seorang Campione. Dan Liliana selalu bilang kalau tindakannya selama ini termasuk ciumannya sama Godo itu adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai kesatrianya Godo. Tapi di volume 18 terungkap kalau mereka berdua saling mencintai dan setelah itu mereka pacaran. Walaupun ya pas ditanya gitu keduanya selalu berdalih kalau hubungan mereka cuma sebatas tuan dan kesatrianya. Dan nanti setelah pacaran bakal ada kejadian di mana mereka itu akan menghabiskan satu malam berdua. Ya lu tau lah apa yang bakal mereka lakuin gitu kan. Dan di Campione volume ekstra bakal ada kejadian Liliana minta jatah ke Godo yang dengan senang hati gitu kan Godo turutin. Harem sekaligus istri keempat Godo adalah Ena. Ena adalah teman masa kecil Yuri yang hubungan mereka tuh udah deket banget sampai dia tuh bisa datang dan pergi gitu aja dari rumahnya Yuri tanpa permisi. Dan sama halnya kayak Yuri, Ena juga seorang Himemiko dan dewa yang dilayani Ena adalah Susanoo yang biasanya gitu kan ngasih arahan ke Ena lewat HP. Pada awalnya Godo menganggap Ena itu orang rese karena ya Ena nyoba ngebunuh Erika yang lagi sama Godo. Tapi setelah Godo tahu kalau Ena itu teman masa kecil Yuri, Godo menyelamatkan Ena dari amukan pedangnya Ena. Dan semenjak itu Ena jadi jatuh cinta ke Godo. Cuma ya Godo menganggap Ena hanya sebatas teman, nggak lebih dan nggak kurang. Walaupun ya mereka itu udah sering ciuman gitu kan buat ngeluarin kekuatan Campione Godo, tetap aja gitu Godo hanya menganggap Ena sebagai seorang teman. Tapi ya seiring jalannya cerita, hubungan mereka itu mulai berkembang dan di akhir seri mereka menghabiskan waktu berdua yang dipenuhi dengan suasana romantis. Dan di Campione volume ekstra diketahui kalau hubungan mereka itu berkembang lebih jauh lagi sampai-sampai mereka bakal sering skidi papap. Harem terakhirnya Godo adalah Hikari. Hikari adalah adiknya Yuri yang juga seorang Himemiko. Tapi beda dari Yuri dan Ena, Hikari itu bukan pelayan dewa. Jadi ya dia itu nggak punya tanggung jawab untuk mengurus suatu kuil. Dan dikatakan kalau Hikari adalah Himemiko yang langka karena punya kekuatan untuk menghapus sihir, tapi nggak berlaku ke Campione dan Evil God. Pada awalnya Hikari cuma pengen bikin Godo dan Yuri itu jadi dekat dan menjalani suatu hubungan yang romantis karena ya dia pengen ngelihat Yuri bahagia. Tapi setelah Hikari diselamatin Godo dari Sun Wukong, Hikari mulai jatuh cinta sama Godo yang bahkan bucinnya Hikari ke Godo itu over banget karena ya dia bakal ngomel ke siapa aja yang ngomelin Godo. Sedangkan perasaannya Godo ke Hikari pada awalnya nggak diketahui ya. Sayangnya Godo itu sayang sebagai ade karena Hikari adenya Yuri atau sayang sebagai seorang wanita. Dan pertanyaan itu ternyata dijawab di Campione volume ekstra yang disitu dikonfirmasi secara langsung kalau Hikari itu udah jadi pacarnya Godo yang udah pernah melakukan hubungan dewasa sama Godo. Jadi ya tinggal Hikari doang satu-satunya harem Godo yang belum dinikahin sama Godo. Cuma ya gue nggak tahu nih di seri Campione Lord of Realms mereka berdua itu udah nikah atau belum, karena ya emang belum disebutin lanjutan hubungannya Godo sama Hikari. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.